Oke, baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya anak-anak? Alhamdulillah. Oke, sebelum kita menginjak pada pembelajaran, mari kita bacakan basmalah dulu bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, seperti yang tampil di depan, ada huruf M, huruf A, T, R, I, K, S. Matriks. Sebelumnya, ada yang sudah tahu apa itu matriks? Oke, acungkan tangan Destiani. Sok berdiri. Ini ngomong. Ayo dong berdiri. Matriks adalah susunan bilangan yang diatur menurut aturan baris persegi atau persegi panjang. Tujuan pembelajaran kita hari ini yang pertama adalah menjelaskan pengertian matriks dan jenis-jenis matriks. Ternyata matriks tidak satu tapi banyak. Kemudian yang kedua, menyajikan data dalam bentuk matriks. Oke, data yang seperti apa yang akan kita sajikan? Kita next. Nah, sebelum itu ada yang tahu ini siapa? Mereka ini siapa? Atlet. Oke, mari simak. Pernahkah kalian mengamati perolehan medali negara-negara peserta untuk masing-masing cabang olahraga pada SEA Games Vietnam 2021? Di sini ada yang senang nonton acara olahraga? Piala Dunia? Kita lihat terdapat tabel perolehan medali cabang menembak ya harusnya. Nah, ini ada negara-negara, misal ini ya, misal ada negara Indonesia, perolehan emasnya berapa? 8. Peraknya? 6. Perunggunya? 2. Total jadi 16. Terus ada Vietnam, emasnya berapa? 7. Perak? 6. Perunggu? 4. Totalnya 17. Thailand, emasnya? 3. Perak? 2. Perunggu? Totalnya 15. Ini untuk cabang menembak. Nah, terdapat satu tabel perolehan medali pada cabang menembak, olahraga menembak. Nah, dalam menghitung jumlah akhir, tadi seperti apa kita menjumlahkan pada baris per negara. Dapat nih 8 tambah 2 10, 10 tambah 6 16. 6 tambah 4 10, 10 tambah 7 17 dan sebagainya. Kemudian apa yang akan terjadi ketika kita menghapuskan tabel negara, tabel emas, perak, perunggu, Indonesia, Vietnam, dan Thailand? Sisa apa yang tersisa? Angka, bilangan ya kan? Angka-angka pada tabel ini, sehingga bentuk akhirnya akan seperti ini. Nah, ini dia yang disebut dengan matriks. Sejauh ini ada yang mau ditanyakan? Jadi matriks itu kumpulan bilangan yang disusun secara baris ataupun kolom dalam bentuk persegi ataupun persegi panjang. Oke. Tadi kita sudah bisa menyebutkan bahwasanya matriks adalah kumpulan. Oke. Coba di sini Ibu punya tabel lagi. Coba sajikan ke dalam bentuk matriks. Pada tabel ada jenis mobil ABC dengan harga mobilnya sekian ratus juta dan jumlah tiap kota, penjualan tiap kotanya berapa unit per kota. Oke, kalau menurut Naila, Naila kayaknya gimana? Oke, coba dituliskan dulu. Bu, biasanya Sudah? Ada yang mau ditanyakan di sini? Kira-kira ada berapa bentuk matriks di depan? Ada berapa? Ada 3? Coba tulis. Semuanya sudah? Sudah? Ada yang mau ditanyakan dulu? ya, Bu. Sudah? Oke. Jadi, menurut kalian di sini bakal terdapat berapa matriks? 2. 2? Kenapa 2? Mobil sama lagi. Coba angkat tangan. Tuh.
dalam bentuk matriks. Iki, silakan. Iya, sok aja. Ada. Iya. Ada yang sama atau ada yang ingin berpendapat berbeda? Sama. Sama, semuanya sama? Sama. Betul ya apa yang sudah disampaikan oleh Maulana bahwasanya di sini terdapat dua matriks. Kenapa dua matriks? Karena kalau misalkan kita tetap abaikan kolom ini misalkan. Nah, tapi ini kan dua jenis yang berbeda. Harga mobil dengan jumlah penjualan apakah sama? Beda. Kalau ini dalam bentuk rupiah, kalau ini dalam bentuk Satuan. berarti berbeda kan Beda. jenisnya? Berarti dia akan membentuk dua matriks yang Beda. Kalau misalkan nanti di ujian terdapat tabel serupa, kalian selidiki dulu sama tidak. Kayak misalkan tinggi badan dengan berat badan sama tidak? Beda. Kalau tinggi badan satuannya senti, Beda. kalau berat badan satuannya Kilogram. berarti kan sudah beda ya. Nah, berarti dia harus dikelompokkan menurut sejenisnya. Kayak ini juga. Nanti jangan asal coret aja semuanya. Oh, ibu ini sudah ketemu matriksnya. Ini tidak diselidiki apakah mereka sejenis atau tidak. Begitu ya? Kalau begitu, sekarang silakan buat dalam bentuk tabel. Misalkan Bu Hani mau bikin tabel banyak waktu yang digunakan untuk bermain sosial media misalkan. Anak-anak senang main sosial media? Senang main apa aja? Oke, misalkan di sini ibu punya 3 siswa namanya Ari, Nuri, Sari. Mereka senang bermain media sosial dalam jangka waktu sehari atau seminggu itu. Mereka sering bermain TikTok misalkan, kemudian bermain Instagram dan Twitter. Mereka satu jenis kan, media sosial kan. Misalkan Ari bermain TikToknya itu seharinya itu bisa 5 jam. TikTok Nuri 3 jam dan Sari 6 jam. Kemudian Ari juga senang bermain Instagramnya 2 jam sehari misalkan. Nuri 3 jam dan Sari cuma 1 jam. Twitternya Ari senang 3 jam, Nuri 2 jam dan Sari 3 jam. Coba silahkan anak-anak bikin dalam bentuk tabel. Misalkan main games, Ari bisa dalam waktu juga boleh, atau misalkan skor yang diperoleh selama main games pada pertandingan pertama, pertandingan kedua. Silahkan buat dikerjakan dalam bentuk bisa kita simak dan lihat bersama bahwa definisi matriks adalah kumpulan bilangan yang disusun secara baris atau kolom atau keduanya di dalam suatu tanda kurung. Nih, secara baris atau kolom, nah atau baris dan kolom dalam satu kurung. Dan ini adalah bentuk matriks. Kemudian bilangan-bilangan yang membentuk suatu matriks nih kayak gini contohnya. Itu dinamakan elemen. Jadi matriks itu punya elemen. Elemen itu apa? Bilangan-bilangan yang membentuk matriks. Nah kayak misalkan ini ada 34, 56, 41 dan seterusnya merupakan elemen matriks. Matriks digunakan untuk menyederhanakan, menyampaikan data sehingga mudah untuk diolah. Matriks juga diwakilkan dengan huruf alfabet kapital. Misalkan ini matriks F. Ini kan tadi berbicara soal apa? Jumlah penjualan
berdiri. Oke, kita next dulu. Nah, misalkan ini ada matriks. Matriks apa ini? Matriks P. Nah, yang dinamakan garis itu adalah bilangan-bilangan yang ditulis secara mendatar. Yang horizontal itu baris, ya. Oke, jadi yang horizontal apa? Yang ditulis secara mendatar, misalkan 8, 7, dan 3 adalah kolom. Jadi kolom bentuknya vertikal. Kalau baris horizontal. Ini merupakan baris ke-1, ini baris kedua, ini baris ketiga. Ini kolom ke-1, kolom kedua, kolom ketiga. Oke ya. Ini dinamakan apa tadi? Elemen. Nah, misalkan P sama dengan nah, dalam matriks juga elemen bisa dipisahkan dengan A sama dengan elemen. Nah, elemen ini merupakan angka-angka yang menyusun matriks. Oke, kita ingat ini baris keberapa? Ini baris keberapa? Ini baris ke? Ini kolom keberapa? Ini kolom ke? Ini kolom ke? Kalau ibu buatkan A11, artinya ini baris keberapa? Ini baris ke? Ini baris ke? Ini kolom ke? Ini kolom ke? Ini kolom ke? Berarti kalau A11 itu mewakili berapa? Baris ke-1, kolom ke-1. Berapa baris ke-1 dan kolom ke-1 itu? Kalau A23 dia mewakili berapa? Baris kedua, kolom ketiga. Berapa baris kedua kolom ketiga? Baris kedua kolom ketiga? Baris kedua yang mana? 7. Baris yang ini ya? Kolom keduanya yang mana? Kolom ketiganya yang mana? Berarti baris kedua kolom ketiga adalah oke. Sampai sini ada yang mau ditanyakan? Anggota dalam garis ini adalah dipisahkan. A, I, J itu I-nya adalah baris dan J-nya adalah kolom. Nah, misalkan J misalkan A11 itu 8 adalah baris, J adalah kolom. Ada yang mau ditanyakan? Nah, ordo. Kita berbicara ordo. Ordo. Ada yang pernah dengar ordo? Ordo adalah jika banyak baris suatu matriks adalah M, banyak matriks. Berapa baris di sini? 3. Berarti M-nya 3. Kemudian dan banyak suatu kolom adalah N. Di sini berapa kolomnya? 3. Berarti N-nya juga 3. Maka ordo adalah M dikali N itu sama dengan 3 dikali 3. Kali di sini bukan berarti dioperasikan ya, tapi ini menunjukkan bahwasanya matriks ini berordo 3 dikali 3, memiliki 3 baris dan 3 kolom. Coba sekarang dari matriks dari tabel yang sudah kalian buat, sajikan dalam bentuk matriks dan berikan informasi berapa ordonya. Bisa? Bisa? Oke, silakan. Tadi ada 3 bentuk. Bentuknya matriks apa? Matriks kolom. Kalau bentuk matriks baris itu seperti ini ya, dia hanya mendatar. Kalau kolom dia hanya menurun. Kemudian ada matriks
persegi outdoornya itu kayak yang contoh ibu. Persegi kan sisinya harus sama ya. Berarti kalau barisnya 3, kolomnya juga harus 3. Kalau barisnya 4, berarti kolomnya juga 4. Oke. Next, ada segitiga atas dan bawah. Tips mudahnya, lihat deretan angka nolnya. Kalau angka nolnya di bawah, berarti dia segitiganya segitiga atas karena angkanya yang di atas. Kalau misalkan segitiga bawah, berarti angkanya yang di bawah. Segitiga yang bentuk nolnya ada di atas. Jadi kan gampang ya? Gampang banget. Oke. Next. Diagonal. Diagonal angkanya cuma bentuk diagonal. Sisanya 0. Kemudian untuk matrik identitas dia hanya 1. Bedanya sama diagonal, kalau identitas hanya 1. Kalau diagonal angkanya bisa berapa saja. Gitu ya? Oke. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Ada yang mau ditanyakan? Cukup? Kalau 66 itu namanya matriks skala. Dia yang membentuk diagonal tapi angkanya sama semua. Misalkan di sini 3, 3, 3 selain angka 1 ya. Kalau angka 1 itu identitas. Kalau misalkan di sini 3, 3, 3 berarti dia merupakan matriks skala. Gitu ya. Ada yang mau ditanyakan lagi? Cukup? Oke, alhamdulillahirobbilalamin anak-anak untuk pembelajaran hari ini sudah selesai. Gimana Kak Isya perasaannya sudah belajar hari ini dengan Ibu? Seru, paham? Senang? Ada yang mau ditanyakan atau yang belum dipahami? Cukup? Hari ini kita sudah belajar apa saja tadi? Apa itu matriks? Matriks adalah gimana? Boleh aja matriks adalah Kumpulan bilangan yang disusun menurut aturan garis kelompok. Terus kita belajar apa lagi? Jenis-jenisnya ada apa aja matriks T? Persegi, baris, kolom, segitiga atas, segitiga bawah, dan tadi pertanyaannya itu ada matriks skala. Kalau yang di dalam matriksnya 0 semua itu kira-kira apa ya namanya? Jenis-jenis matriks apa ya? Yang semuanya itu 0. Apa Ren? Matriks 0 karena dia anggotanya semuanya 0. Baik, terima kasih. Thanks for your attention. Mudah-mudahan ilmu hari ini bermanfaat. Amin. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.